Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di channel Bro Tani, channel petani masa kini. Para petani sekalian, perlu Anda ketahui bahwa di balik botol pestisida selalu ada konsentrasi maupun dosis yang disarankan oleh perusahaan. Apabila kita ingin melakukan penyemprotan per satu tangki, kita gunakan biasanya kita ikuti saran konsentrasi yang diberikan, misalkan 1 ml per liter ataupun setengah mili per liter. Nah, tapi perlu Anda ketahui, itu tidak selalu tepat apabila kita aplikasikan di lahan kita. Mengapa? Karena volume kebutuhan air per orang itu biasanya berbeda. Dan perusahaan itu selalu mengasumsikan yang ada di label itu adalah volume semprot Anda itu 500 liter per hektar. Nah, apabila Anda menggunakan volume air yang lebih tinggi, seperti menggunakan misalkan mesin yang menggunakan solar ataupun tangki yang menggunakan benar-benar tekanannya tinggi, itu volume semprot airnya itu juga lebih tinggi. Otomatis harusnya dosis yang Anda gunakan itu lebih sedikit. Nah, bagaimana lebih jelasnya cara menghitungnya dosis yang tepat sesuai dengan style kita? Simak video ini sampai habis. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, para petani sekalian harus tahu perbedaan antara dosis dan juga konsentrasi. Simpelnya, dosis adalah satuan kebutuhan bahan aktif kita per satuan hektar. Jadi kita 1 hektar itu perlu berapa mili atau berapa gram bahan aktif. Kemudian kalau konsentrasi adalah satuan yang digunakan, kebutuhan satuan bahan aktif yang digunakan dalam satuan liter atau dengan perbandingan volume air. Nah, jadi apabila kita ingin menyemprot per kebutuhan tangki, kita gunakan konsentrasi. Tapi apabila kita ingin mengetahui banyaknya bahan aktif yang kita perlukan dalam 1 hektar, kita gunakan dosis. Jadi mana Mas yang kita gunakan? Dua-duanya kita gunakan, tapi dalam pengenceran kita gunakannya konsentrasi. Untuk menentukan konsentrasi atau cairan yang kita pakai per tangki, kita harus tahu dulu yang pertama namanya adalah volume air. Volume air adalah kebutuhan air yang kita perlukan untuk menyemprot lahan kita per 1 hektar. Jadi sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu kira-kira dalam 1 hektar ini kita memerlukan berapa liter air dalam penyemprotan. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Kita analogikan, kita menggarap lahan 1000 meter persegi. 1000 meter persegi sama dengan 1/10 hektar, ya. Nah, Anda ini dalam 1000 meter persegi, kira-kira apabila menyemprot itu menghabiskan berapa tangki? Katakan Anda menyemprot 1000 meter persegi habis 5 tangki. Nah, sekarang kita kalikan 16 liter, tangki 16 liter ya, kalikan 5, akan ketemu 80 liter. Nah, sekarang 80 liter ini kan baru 1000 meter persegi. Nah, sekarang kita kalikan 10 supaya jadi 1 hektar. Maka jadi 800 liter. Nah, bisa disimpulkan bahwa apabila Anda dalam 1000 meter persegi atau per 1 keso atau per 1 roll Anda menghabiskan 5 tangki air, maka kebutuhan volume air Anda adalah 800 liter. Kemudian apabila Anda sudah ketemu volume air yang Anda gunakan, part selanjutnya adalah kita bisa menentukan konsentrasi yang sesuai dengan lahan kita atau pola semprot Anda. Nah, ini biasanya sudah tercantum di dalam tabel yang ada di pestisida di bagian belakang. Biasanya misalkan tertera seperti pestisida berikut, 500 liter per hektar. Nah, untuk menentukan kebutuhan per liter, ini tinggal kita bagi. Ini 500 dibagi kebutuhan air kita tadi 800 liter. Maka akan ketemu 4 mili per liter. 0,4 per liter. Nah, selanjutnya kita asumsikan ketika di dalam label pestisida yang tertera bukanlah per hektar, tapi melainkan sudah konsentrasi per liter. Jadi misalkan 1 mili per liter. Nah, berapa dosis yang disarankan? Nah, ini perusahaan itu selalu mengasumsikan kita ini menyemprot memerlukan air 500 liter. Nah, sehingga bisa kita cari apabila 1 mili per liter. Nah, kira-kira dosis yang digunakan itu berapa? Seperti ini, oret-oretan berikut ini lebih jelas. Kesimpulannya, untuk melakukan penyemprotan yang benar-benar tepat dosis maupun konsentrasinya,
kita benar-benar harus menghitung volume semprot sesuai dengan style menyemprot kita. Nah, supaya apa? Supaya yang pertama kita bisa menekan modal penyemprotan supaya tidak terlalu over, dan yang kedua efikasinya pun ataupun bagus tidaknya kita menyemprot itu juga akan sesuai dengan rekomendasi perusahaan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng channel Bro Tani untuk info-info selanjutnya. Salam petani sukses, petani Bro Tani.